Sejumlah warga di perbatasan wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya memaksa melintas di tengah pembatasan mobilitas masyarakat secara darurat. Apa yang membuat hal ini masih terus terjadi? Sudah bergabung bersama kami Kabak Ops Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan. Halo Pak Rudi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Salam Mhm. sehat. Salam sehat Bapak. Bapak, ini kan tadi kita lihat di paket berita sebelumnya tidak hanya di DKI Jakarta dan sekitarnya, ada juga di Bandung Utara. Apa sebenarnya kendala petugas saat ada warga yang ngotot melintasi perbatasan atau wilayah-wilayah tertentu yang memang tidak diperbolehkan melintas begitu? Apakah ada sanksi denda atau pidananya, Pak? Baik. Jadi untuk mulai tanggal 3 kemarin, sudah kita ketahui bersama bahwa kita pemerintah menerapkan 7 wilayah Jawa Bali untuk PPKM darurat. Ya. Jadi dimaksudkan situ bahwa sektor yang boleh melakukan kegiatan adalah kritikal dan esensial. Kritikal itu seperti kesehatan, makanan, hal yang sangat vital, yaitu boleh melakukan kegiatan. Kalau esensial ada perbankan, ya, ada komunikasi dan sebagainya. Jadi memang diharapkan dalam tanggal 3 sampai 10 itu betul-betul masyarakat tidak melakukan aktivitas mobilitas kecuali dua aspek tadi. Ya. Jadi memang hari pertama kemarin kita ada pembatasan mobilitas maupun kita lakukan penyekatan, baik itu mulai dari Banten, Jakarta, sampai ke Bali. Kita lihat paling kemarin banyak masuk di media adalah yang ada di DKI. Beberapa titik dan tetap di Kalideres, orang Tangerang, supaya tidak melakukan masuk ke DKI. Dan dari Tangsel misalnya di Pasar Jumat, kemudian di Benteng Agung dari Depok, dan seterusnya. Ini memang kendala yang dihadapi banyak masyarakat yang kalau kita tanya alasannya belum tahu, dan kadang-kadang kesadaran, ya, di masyarakat masih tetap ingin beraktivitas. Padahal kita tahu bahwa situasi ini sudah darurat, sudah berkopi setiap hari kenaikannya tinggi, ya, dan rumah sakit juga tentu perlunya kesadaran dan semuanya. Jadi tidak melakukan aktivitas di rumah saja, dan bahkan semua kan sudah ditutup, ya, termasuk rumah hanya melakukan layak itu. Kemudian semuanya memang kita menjaga untuk benar-benar situasi ini reda. Dan semuanya aktivitas kegiatan perkantoran tadi sudah saya sampaikan bahwa semuanya harus di work from home, ya, work from office, kegiatan belajar daring sudah ada di instruksi Mendagri, ya, nomor 15 sudah jelas, kemudian SE Satgas nomor 14 sudah, termasuk pengaturan mobilitas SE Kementerian Perhubungan, 3 juga tanggal 5 mulai dibuka. Jadi intinya kesadaran banyak dari tahun pertama ini, awal ini kita kedepankan untuk melakukan tindakan-tindakan yang persuasif dan sosialisasi. Pak Rudi, ini kan tidak jarang kita lihat juga berita maupun video-video yang memperlihatkan bahwa warga berhasil menerobos karena mereka nekat begitu untuk melintas. Sebenarnya selain kendala yang tadi Bapak sampaikan soal kesadaran warga, apakah Polri sendiri mengakui bahwa jumlah petugas tidak sebanding dengan titik yang dipantau dan juga jumlah dari warga yang berada di wilayah tersebut? Jadi tidak. Kita sudah persiapkan jumlah personil untuk melakukan pengendalian pembatasan, ya, termasuk penyekatan, ya, dengan
instansi terkait. Kita lihat ini petugasnya kita sinergi gabungan ya, TNI, Polri, Satpol PP, Perhubungan, sama-sama kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk benar-benar menyadarkan masyarakat bahwa jangan dulu melakukan aktivitas-aktivitas kecuali yang diperbolehkan tadi. Jadi termasuk olahraga pun seperti goes dan lain sebagainya harus jangan dulu olahraga di rumah dulu ya. Itu. Pak, besok ini kan hari Senin, hari pertama kali masuk kerja dalam momentum PPKM darurat, tentunya besok akan ada pekerja di sektor kritikal dan juga esensial yang work from office. Bagaimana screeningnya di titik-titik pelintasan tersebut? Kita akan lakukan tentunya pemeriksaan ya, berupa penyekatan ya, dan kita nanti akan kita cek, kita periksa bahwa yang bersangkutan ada kepentingan apa, apakah bekerja di sektor mana, apakah benar-benar sektor yang diperkecualikan, boleh melakukan work from office ya, apakah dia boleh di kantor atau tidak ya. Yang boleh kan kita udah tahu, yang boleh yang 100% itu di kesehatan, ya, di keamanan, ya, kemudian di makanan, logistik. Kemudian selain itu tetap 100% dia harus work from home dari rumah ya, dan kita sudah koordinasi seperti Polda Metro Jaya juga koordinasi dengan kantor-kantor perusahaan-perusahaan mereka yang boleh melakukan aktivitas di kantor, di perusahaan, di industri ini sudah diberi surat keterangan dari kantornya, sehingga memudahkan kita begitu. Jadi perlu surat keterangan ya, Pak, bagi para pekerja kritikal dan esensial yang memang diperbolehkan masuk atau work from office dengan kapasitas tertentu begitu? Ya, ada surat keterangan dari kantor masing-masing atau dari perusahaan-perusahaan itu, sehingga memudahkan untuk pemeriksaan juga. Ya. Baik. Terima kasih Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan, Kabak Ops Korlantas Polri sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini.